manggil-manggil aku kenapa sih? Wahai manusia, mari bersama-sama kita lawan itu. Siapa itu? Muhammad. Ayo kita kejar, hancurkan Muhammad. Hiya, hiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah Pegiat Dakwah dan Pendidikan Anak Indonesia. Ya, sahabat SPA Indonesia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Masih bertemu lagi bersama saya Kak Haji Syafa, yang pada kesempatan podcast kita kali ini, kita akan banyak membahas tentang bercerita itu mudah. Dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan saya seseorang yang sangat luar biasa, istimewa, ketua di mana-mana, pendongeng internasional, dan yang pasti beliau adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan karir saya. Seperti apa keceriaan dan menariknya podcast kita kali ini? Langsung aja yuk kita sambut bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Untat Wawan Sembodo. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Selalu ceria dan selalu semangat. Luar biasa ya. Bismillah. Tambah muda terus ini ya. Wah, bahaya kalau tambah muda terus. Lah gimana? Ya, nanti terus jadi lupa tua. Gitu ya. Dari dulu sejak satu dekade yang lalu ya, 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini nggak berubah loh Kak Untat. Oh gitu. Padahal jenggotnya aja udah mulai menua dan mulai memutih gitu lah ya. Tapi Pak Untat ini awet muda karena mungkin sering bersama anak-anak kali ya. Iya. Atau bersama ibunya anak-anak. Bersama anaknya mertua. Itu yang penting. Yang paling saya ingat dari Kak Untat ini ya, kan kita ini sudah 1 abad gak ketemu ya, lama banget pokoknya ya. Yang paling saya ingat itu adalah singkatan dari nama Untat Wawan Sembodo. Saya cek sekali lagi ya ini. Ini kalau saya ikut Kak Untat dari dulu sampai sekarang itu pasti saya ketawa loh ini. Nah mungkin teman-teman kan juga pengen tahu nih apa singkatan dari Untat Wawan Sembodo. Saya cek, oke? Oh iya. Siap. Untat. Apa itu? Ya artinya apa? Makanya saya tanya. Gitu. Saya kira mau tanya. Untat. WUNTAT. Wonge utah-utuh nanging tumindak atine top. Oke, siap. Wawan. Wajah yang menawan. Oke. S-nya sehat. E. Elok dan edi. M. Makmur dan merata. BODO. Nah, itulah yang membuat bahasa Inggrisnya you nyek me. Oke. Apa itu BO? Bodoh ya. Apa yang terakhir itu maknanya apa itu Kak Untat ya? Jadi Sembodo itu ya mitayani sebenarnya. Mitayani ya? Itu mumpuni ya bahasanya. Mumpuni ya. Jadi maunya begitu. Inti dari Untat Wawan Sembodo kalau disatukan dalam satu makna apa itu artinya? Jadi anak bungsu, sebenarnya Untat itu artinya bungsu. Saya kan belum pernah ketemu dengan yang memberi nama saya, bapak saya gitu ya. Saya umur 3 bulan bapak saya meninggal. Sampai SMA saya minder nama kok Untat, nggak tahu artinya apa. Taunya SMA kelas 2, tapi sempat minder, makanya saya membangkitkan jiwa. Tidak, nama Untat meskipun waktu itu saya belum tahu namanya, saya harus bangkit karena nama pemberian bapak saya. Makanya kemudian saya otak-atik itu semata-mata sebenarnya untuk membangkitkan semangat saya karena namanya aneh itu tadi. Luar biasa. Dan sekarang siapa sih yang nggak kenal namanya Kak Untat itu ya? Searching Google aja keluar semuanya. Cukup terkenal di seluruh kuburan yang ada. Masya Allah. Baik, Kak Untat, kembali ke tema kita ini menarik ya. Bercerita itu mudah. Sebenarnya menurut Kak Untat itu makna bercerita itu apa sih? Sebenarnya bercerita itu kan bertutur. Lebih tepatnya sebenarnya menceritakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh yang ada sehingga akan muncul sebuah alur cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Pada dasarnya di situ. Apakah harus kepada anak-anak atau umum atau gimana? Nah, sebenarnya cerita ini bukan hanya untuk anak, tapi semuanya. Survei membuktikan. Masya Allah, luar biasa. Bahkan Islam dikenalkan oleh para wali songo dulu ya, itu pakai metode cerita. Lebih komplitnya mungkin pakai bahasanya SPA itu BCM. Bermain cerita menyanyi. Bermainnya main wayang, ceritanya yang versi India
Mahabharata dimasukkan unsur Islam. Contoh muncul cerita Pandhawa 5, pertama Puntadewa, ya kan? Itu dimasukkan unsur Islamnya oleh Wali Songo. Punya ajian Jamus Kalimosodo itu kalimat syahadat. Yang kedua Werkudara atau Bima punya ajian Kuku Ponconoko. Ponco itu 5, Noko itu paugeran, 5 patokan, 5 waktu sholat, gitu kan? Yang makanya Werkudara itu nggak pernah boso, karena sholat itu juga nggak pernah boso pada siapapun kecuali pada Allah. Yang ketiga Harjuna, oleh Wali Songo ditambah namanya menjadi Janoko, yang berarti jannah, surga. Ini lambang dari puasa karena dia selalu bertapa. Yang menariknya saat bertapa punya musuh terkenal dalam cerita itu. Siapa tuh? Nah, siapa itu Kak Muntat? Buto Ijo, Buto Terong, Buto Cakil, ya kan? Itu di Mahabharata nggak ada. Yang memasukkan cerita itu alur ceritanya Wali Songo. Saat bertapa, saat puasa harus mampu mengalahkan akhlakul madmumah. Maka digambarkan Buto Cangkir itu mulutnya maju. Coba persis apa enggak ini? Persis 100% persis banget. Apa kurang dikit? Kurang dikit. Oh ya, silahkan dipaskan. Berarti cerita ini efeknya gede banget, luar ya? Biasa. Besar banget ya. Gambarnya ini tadi Buto Cakil ininya matanya jelalatan, mulutnya maju, itu akhlak madmumah, akhlak tercela yang digambarkan akhirnya dikalahkan Janoko. Nah, puasa itu sebenarnya ingin harus mengalahkan akhlakul madmumah menjadi akhlakul karimah. Cuman Wali Songo mengemasnya dengan cerita. Nangkulo Sadewa, 2 anak kembar. Sama, kembarnya itu sama-sama mengeluarkan uang untuk haji, untuk zakat. Jadi pandai-pandainya Wali Songo dalam hal bercerita. Jadi cerita itu sesungguhnya bukan hanya untuk anak, tapi bisa untuk semuanya. Lewat cerita orang akan lebih berkesan daripada nasihat murni. Maka orang akhirnya berbondong-bondong masuk Islam saat itu. Bahkan Al-Quran sendiri pun isinya juga cerita ya paling banyak. Nah, setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Kan cerita namanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang yang tersesat? Siapa orang yang dimurkai? Kan cerita. Dalam Al-Quran banyak tokoh-tokohnya. Bahkan saat sholat kita membaca 2 nama yang harus kita wajib tahu ceritanya, kisahnya, kehidupannya. Siapa, Haji? Siapa kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu maknanya, hai orang yang beriman, jangan kau ucapkan saja, tapi kau harus mampu memahami kisah-kisah kehidupan 2 orang yang luar biasa. Jadi artinya cerita itu bukan hanya untuk anak. Jadi banyak hal pokoknya ya. Untuk semuanya, untuk anaknya mertua juga penting. Oke, boleh. Oke, gini, kan Kak Untat ini kan banyak request banget ini. Karena saking terkenalnya di dunia maya ya, dunia dan akhirat gitu. Mungkin boleh dong sedikit dikasih contoh bercerita atau mungkin kasih tips bercerita yang menarik itu seperti apa, sambil kasih contohnya juga dikit boleh. Secara umum tadi saya sampaikan bahwa cerita itu bisa untuk orang tua dan sebagainya. Kalau orang tua sih ceritanya biasa saja, kan nggak usah pakai kecuali ketemu dengan anak yang imajinasinya kuat, dan mungkin harus merubah suara. Kasih contoh dong. Oh gitu ya. Iya dong. Misalnya, Dek, sini Dek. Ih, manggil-manggil aku kenapa sih? Itu kan begitu. Atau mungkin dalam kisah, wahai manusia, mari bersama-sama kita lawan itu. Siapa itu? Muhammad. Ayo kita kejar, hancurkan Muhammad. Hiya, hiya. Itu jadi menarik ya. Jadi menarik, apalagi mungkin dengan suara kudanya. Mirip sekali. Bagi anak itu penting ya kan. Tapi kalau untuk orang dewasa saya kira ya bisa jadi penting, tapi bisa jadi itu tidak perlu. Yang penting kan ceritanya itu bisa langsung berkesan gitu ya. Jadi akan membuat kesan-kesan dalam cerita itu menghujam dalam jiwa anak, terutama anak yang punya jiwa imajinatif. Imajinasi yang tinggi gitu ya. Oke, Kak Untat masih keliling Indonesia? Alhamdulillah. Dan kasih materi tentang bercerita ya? Masih. Dan mungkin kalau saya boleh tanya, sebenarnya permasalahan guru-guru ketika Kak Untat berada di daerah-daerah tertentu itu sebenarnya apa sih? Apakah juga berhubungan dengan bercerita? Berkomunikasi, public speaking, ya nggak sih? Betul, pada dasarnya mereka tidak menyadari bahwa mereka itu bisa bercerita. Apa sih cerita itu? Kan ngomong. Cerita itu ngomong. Kau harus pakai marah deh. Ya, kan pernah marah. Tinggal memasukkan tokohnya pada jiwa ekspresi marahnya tinggal dimasukkan dalam tokoh.
Pernah bahagia, tinggal dimasukkan. Pernah sedih, bagaimana ibu Nabi Ibrahim atau ibunya Ismail, begitu dia mendengar Ismailnya pamit mau dibawa ke Bukit Pina, apa yang kemudian dimunculkan ibunya Ismail? Anakku, baiklah, kalau itu memang perintah Allah, berangkatlah nak. Ibu meridhoi kamu nak, semoga kita bisa bertemu di akhirat nanti. Kan ada muncul sedihnya. Sama kan kita di rumah misalnya, nak, ibu nggak punya duit nak, ya kan? Kita pernah sedih, kita pernah bahagia, bahkan kita pernah mungkin bergembira ria. Semuanya sudah ada, tinggal kata kuncinya sebenarnya satu, punya kemauan. Punya kemauan ya. Salah satu tipsnya juga berarti adalah memahami karakter. Jadi ketika harus jadi seorang ibu, ya harus seorang ibu. Masa ibu jadi seorang bapak. Betul, ya. Dan apa sih fungsi merubah-rubah suara itu apa sih Kak Muntar? Sekali lagi untuk anak itu sangat penting karena dia kan imajinasinya kuat dan daya tahan mendengarkannya kan tidak bisa lama. Anak itu paling konsentrasinya ya paling lama 10 menit sesuai gitu ya. dengan umurnya juga kali ya. Betul nih. Yang kedua juga sebenarnya itu tidak sepenuhnya harus merubah suara sih. Tinggal ceritanya kita di depan siapa. Kalau cerita di depan anak-anak yang banyak begitu ya dengan suasana panas, butuh trik-trik begitu. Tapi untuk anak kita yang mau tidur nggak usah. Kita mau cerita anak mau tidur, kita masukkan cerita tentang misalnya loh ya, manfaat baca Quran. Setannya mau dibacakan Quran. Masa kita malah munculkan sambil gitu, anaknya kapan mau tidur? Oke. Ya kan? Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Bisa jadi malah tidak butuh suara-suara macam-macam. Yang penting, Dek, kalau kamu baca Quran, setannya pergi. Bisa jadi biasa saja, tergantung situasi kondisinya. Oke, Kak Untat, jadi gini. Kembali kepada podcast kita SPA Indonesia. Yeah. Kak Untat kan bagian dari SPA Indonesia nih. Yeah. Sangat lama loh ya. Yeah. Menurut Kak Untat nih, adakah peran SPA Indonesia dalam percaturan pendidikan dakwah di Indonesia seperti ini? Nah, justru malah SPA itu menurut yang saya amati itu mengembangkan pertama pola yang dikembangkan SPA itu silaturahim pengajian anak-anak dulu dengan cerita. Sebelum punya lembaga-lembaga dakwah atau lembaga pendidikan di mana-mana, awalnya dari cerita. Kita kan dulu punya namanya Ardika, sampai sekarang masih. Ardika artinya Armada Dai Khusus Kalangan Anak-anak lewat metode cerita. Dan sekarang mulai dikembangkan terus oleh teman-teman dari para kader-kader SPA, kemudian membuka atau merintis namanya PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Ini juga berawal dari SPA yang alhamdulillah sudah mulai menasional dan sebagainya. Jadi peran SPA dalam hal ini dulu justru awalnya dari cerita itu sendiri. Bisa semakin berkembang silaturahim pengajian anak-anak menjadi silaturahim pecinta anak. Yayasan Pusat Dakwah dan Pendidikan Silaturahim Pecinta Anak Yogyakarta. Lingkupnya Yogyakarta sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang lingkup nasional dengan Yayasan SPA Indonesia. Luar biasa. Terakhir nih Kak Untat nih, berbicara tentang masa depan nih. Ya. Kira-kira ada hal yang bisa dikembangkan lagi nggak nih dari cerita itu? Ya, yang jelas kita ingin bahwa cerita ini bagian dari Allah mendidik manusia lewat cerita. Tadi saya sampaikan ya bahwa kenapa kok misalnya Nabi Adam mau ditempatkan di dunia kemudian malah masuk di surga dulu baru kemudian ditempatkan di dunia. Itu sebenarnya apa yang dialami oleh Nabi Adam itu akan dialami oleh manusia. Artinya Allah itu mendidik manusia dengan cerita. Bahkan Allah sendiri kemudian memproklamirkan, menyatakan nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Artinya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita yang aku wahyukan kepadamu, auhayna ilaika hadzal Qur'an. Artinya Al-Quran itu berisi tentang sebaik-baik cerita. Masya Allah, kalau sudah begitu berarti Al-Quran kan bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk kemarin, tapi untuk sampai pada hari kiamat. Maknanya berarti kita teruslah bercerita supaya mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dilanjutkan ini panjang banget loh Kak Untat. Subhanallah. Nah karena juga momennya juga terbatas juga, mungkin terakhir kasih kesimpulan dong. Iya.
buat teman-teman semuanya, Baik, sahabat podcast SPA Indonesia lah ya. sahabat podcast Indonesia, SPA Indonesia, subhanallah, sedikit kita membahas tentang cerita. Satu kata dari Allah, bukan dari saya. Faqsusil qasoso la'allahum yatafakkarun. Berkisahlah, berceritalah, ceritakan kisah-kisah agar mereka berpikir. Itu maknanya cerita itu perintah Allah, bukan siapa yang punya bakat, siapa yang nggak punya bakat, tetapi siapa yang menjalankan perintah Allah. Maka pesan saya, sejelek apapun berceritalah sambil terus menuntut ilmu bagaimana trik-trik cerita itu bisa dikembangkan. Insya Allah kita akan menjadi bagian dari bahwa kita ini adalah pendakwah dan pendidik untuk anak lewat metode yang diperintahkan oleh Allah dengan cerita. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Untat, makasih ya sudah hadir di podcast luar biasa ini. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita undang kembali ke sini boleh ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, baiklah sahabat SPA Indonesia, seperti itu berbincangan kami berdua yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di momen yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah terus nonton podcast kami dan semoga menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya Kak Haji Syafa. Tetap semangat dan tetap berbuat sesuatu untuk agama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.